menangani tim Piala Dunia Korea Selatan, dan bahkan ketika itu Korea Selatan pernah menghajar Jerman, juara bertahan Piala Dunia. Poin itulah yang membuat para pemain diaspora ini, Anjasmara ini adalah mantan pemain timnas ya. Akhir-akhir ini Anjasmara ini mulai tenar semenjak dia bergabung sama si Towel. Jadi mereka dua ini sepemikiran tentang timnas Indonesia. Cara pandang mereka terhadap timnas Indonesia itu sama, tidak ada bedanya. Jadi bagi mereka dua ini tidak pernah benar, ya, apa yang dilakukan oleh para pemain timnas itu tidak pernah benar. Saya tidak tahu apa yang mereka inginkan dan apa juga sih prestasi yang sudah diberikan oleh Anjasmara ini ketika dia masih aktif sebagai pemain sepak bola. Saya rasa tidak ada. Ini orang sudah kena virusnya Towel, virus handuk. Ganti itu Sintayong. Kita banyak uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saja. Nggak bisa apa-apa anak ini. Nendang bola ke langit ketujuh semua itu. Terima kasih Bang. Tetap sehat Bang. Alhamdulillah. Merah putih untuk Indonesia. Merah putih tetap. Kita mau Indonesia maju kok. Kalian lihat tadi malam. Ya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Ya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu kenapa kami itu dapat pelatih yang terbaik di dunia? Bill Purver itu, Ratu Juliana yang panggil dia untuk melatih Indonesia. Sin hanya parkir bus. Perhatiin dia main parkir bus. Parkir bus maksudnya? 11 pemain kita berdiri di situ semua. Oke. Kita tidak bisa bikin gol. Coba lihat. Yang lainnya kamu lihat sendiri. Nendang bola ke langit ketujuh semua itu. Nendang bola ke langit ketujuh semua itu. Lebih dekat lagi. Nendang bola ke langit ketujuh semua. Jadi main bola ini harus bikin gol. Tiru itu Messi, tiru itu Ronaldinho, tiru itu Cruyff. Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Kita ini dilatih di penalti area. Tiap hari latihan di penalti area, depan dan belakang. Selalu bikin gol. Jadi kita tahu persis kalau bola di sini, ini golnya di sini. Kalau bola di sini, gol sini. Kasih gua nih biar gua bunuh nih kiper nih. Ada istilah seperti itu. Jadi tendang maksudnya ditendang. Gol digolin ya. Bikin gol maksudnya. Jadi main bola itu mesti otaknya jenius. Jangan seperti Sintayong ini. Dia tidak latih. Dia tidak latih ini anak-anak. Orang main bola itu adalah hanya fisik melulu. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sintayong. Kita banyak uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Ini kita harap anak-anak bisa sukses. Memangnya Guardiola mau ya melatih timnas Indonesia? Saya yakin sebesar apapun uang yang kita berikan kepada Pep Guardiola, pasti dia tidak akan mau. Dia pasti akan menolak. Dan sangat disayangkan pernyataan dari Opa Anjasmara ini, katanya ganti itu Sintayong. Apa yang sudah dia perbuat untuk bangsa ini? Opa Anjasmara, apa yang sudah Anda perbuat? Toh di zaman Anda, Indonesia tidak ada nama sama sekali. Tidak ada nama sama sekali. Tapi pernyataan Anda seolah-olah di zaman Anda itu timnas yang Anda ikut itu pernah ikut Piala Dunia, pernah juara Piala Asia. Seolah-olah seperti itu. Selalu menganggap rendah para pemain, menganggap rendah Coach Sintayong. Anda keliru sekali, Opa. Anda keliru sekali. Saya sarankan Anda untuk jauhi si Towel itu. Jauhi si Towel itu. Towel telah mencuci otak Anda. Sehingga pemikiran Anda itu selalu seperti itu. Ingat umur Opa. Ya, kita lihat naturalisasi berkontribusinya berproses juga. Misalnya waktu di awal kepemimpinan STY kan juga kita nggak dapet tuh. Mau AFF, SEA Games nggak dapet. Pemain depannya Dedik Setiawan, Kuseda Haryudo, Rafli, Irfan Jaya, hilang sekarang semuanya. Masuklah naturalisasi. Itu juga belum dapat. November tahun lalu kalah 1-5 di Basra. Yang main Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama di kiri. Lalu juga Ivar Jenner udah main, Rafael Stech udah main. Tidak serta-merta. 1-5 di Basra. Berikutnya
Main di Filipina satu-satu sama Filipina. Kalau basket sih kita terima draw sama Filipina. Tapi kalau bola agak tersinggung juga kita gitu loh. Lalu kemudian masuklah persiapan menuju Piala Asia, dibantai juga sama Libya 4-0. Ada itu naturalisasi. Lalu 2-0 juga sama Libya, 5-0 juga sama Iran. Lalu masuklah Piala Asia, 1-3 sama Irak. Lebih kurang dikit lah dibanding 1-5, kan itu Januari. Lalu menang 1-0 dari Vietnam. Wah, teriak kita semua gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita memang harus hore-hore gitu loh. Cuman saya mau bilang, jaga kekritisan kita pada sepak bola. Federasi kita ingin maju, publik bola kita ingin maju, nggak boleh kita dibodoh-bodohi gitu loh. Lalu kemudian lawan apa? Dibodohin Jepang. gimana? Maksudnya jangan gampang terkagum-kagum. Kan ada istilah Katalan tuh, ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi tetap harus, kalau orang-orang bola tetap harus punya insight, punya analisis, punya review, punya evaluasi yang bagus gitu loh. Supaya kita bisa menilai nih, dengan kapasitas federasi sekarang, mampu akselerasi. Tadi Bang Arya bilang, banyak loh yang tertarik. Oh, berarti kan sebetulnya punya kapasitas lebih gitu loh. Oke lah, tapi kan kita juga ingat dong bahwa jangan lupa pembinaannya, jangan lupa bahwa 17-20 itu development gitu kan. Jangan hina-hinakan local pride gitu loh. Contoh, Rafael Strijk bagus gak? Bagus. Tapi apakah kita nggak pernah punya bakat yang lebih bagus? Kalau saya pernah lihat Boas muda dahsyat. Boas Solosa muda dahsyat. Peter Witt waktu ngelatih timnas Indonesia, dan itu adalah kesaksian pelatih yang waktu itu jadi asistennya Peter Witt bilang, Peter Witt pernah panggil Boas, kamu tuh kalau saya bawa ke Inggris, kamu tuh punya kualitas untuk main di sana. Cuma Peter Witt kasih syarat-syarat gitu loh. Jadi kalau soal bakat nggak kalah gitu loh. Jadi kita jangan lupa sama itu, bahwa untuk akselerasi silahkan, tetapi dalam koridor bola maka akan normal muncul pertanyaan. Kan yang parah ini atmosfer bola aja yang parah nih, pembelahan, local pride, pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY dan anti STY, itu yang parah. Yang Bang Arya bilang jangan lagi kayak begitu. Itu yang parah sebetulnya. Society kita rusak. Tidak ada, Bung Tol mau sampaikan, tidak ada anti STY pro STY, tidak ada anti naturalisasi pro naturalisasi. Sekarang contoh gini lah, semua proporsional kaitan dengan alasan masing-masing. Kan Bang Aiman di awal aja udah tajam. Ini kan bahasa netizen. Ya, tajam pada saya misalnya. Let's say saya sendirian yang kritis gitu loh. Kan yang muji-muji banyak. Oh iya. Pundit yang muji-muji banyak gitu loh. Puluhan kali jumlahnya gitu. Bahkan ada yang mengusulkan bikin patung gitu. Sementara Bung Karno aja nggak ada patungnya tuh di GBK gitu loh. Jadi bikinlah patung buat di kamarnya sendiri, ya silahkan aja gitu kan. Gitu. Jadi buat saya adalah ini ada sebuah keanehan ketika sebuah kritisi, catatan kritis pada sepak bola diartikan secara ekstrim. Gitu loh. Ada, tentu pengamatan itu kan panjang, bukan cuma di Piala Asia ini aja. Pengamatan itu panjang dari awal gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohin. Kira-kira siapa ya yang membodoh-bodohi orang? Bukankah pernyataan Anda ini, pernyataan si Towel ini yang selalu membodoh-bodohi orang? Yang selalu memprovokasi orang? Anda lupa ya? Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Goblok dipiara. Goblok dipiara. Putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang. Apakah... Aduh, gimana sih? Giliran diserang balik, mewek-mewek. Mental aman, mental. Biasa aja lah. Berani ngajak perang, berani juga lah. Terima serangan. Enak aja berani nyerang, nggak berani terima serangan. Nggak apa-apa lah. Demi cuan. Biasa aja lah, bilang sama keluarganya. Biasa aja, yang penting papa ada uang gitu. Gitu. Makanya tuh kita harus dikomparkan lah. Dulu kamu di dalam PSSI ada hasil nggak gitu. Ini udah ada perkembangan, udah ada kemajuan. Komplain seolah-olah di zamanmu lebih bagus. Ya orang kesel lah. Naturalisasi itu sama dengan pemalas.
Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sintayong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Kenapa Anda katakan no skill? Di mana itu? Di mana anunya? Kalau mau berdiri boleh loh, silakan. Enggak, anak-anak ini selalu lihat bola, tidak lihat orang yang bergerak. Golnya dari situ semua itu. Kenapa Sintayong tidak latih itu? Satu. Kedua, Jordi Ahmad, Klopp, siapa lagi, Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Sudah 4 tahun Sin melatih. Sin hanya parkir bus. Nggak ada level itu. Kalah dia sama yang bawa-bawa ini. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi dengan kita saat ini. Pemain kita nggak ada. Kita cari pemain. Sementara tuntutan kita, timnas kita harus juara. Rakyat Indonesia tuh minta juara. Kalau kita benahi liganya butuh 6 tahun, bos. Kalau lo mau semifinal kayak Olimpiade sekarang butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai. Saya nggak mau kesana, Ria. Artinya, mau nggak mau, kita cari nih pemain-pemain dari seluruh Indonesia, dikumpulkan, nggak cukup. Karena kita butuh 150 pemain. Pak Eri lihat, nggak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? FIFA memberikan ruang bagi kita bahwa kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda. Ya kita carilah para yang dulu pernah menjajah kita kan. Kembali kita balik. Dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darah-darah Indonesia. Neneknya, kakeknya, dari pihak mananya kita ambil. Bahkan teman-teman, kami kemarin dapat dari Swiss. Dia mamanya Marga Damani di kampung kami Simalungun. Ini belum ke ekspos ya? Hah? Belum ke ekspos. Udah masuk salam dia. Boleh sebutin namanya? Namanya Cho Damani. Oke. Dia mamanya asli orang Simalungun. Anak kampung kami Sumatera Utara. Oke. Bapaknya Afro-Afrika. Dia bilang, aku mau jadi orang Indonesia, memimpin timnas. Kita bilang, nggak boleh. Kau kan naturalisasi, kau bukan orang Indonesia. Gila, mamanya. Nanti, siapa sih yang belum mau menikah sama orang bule, tiba-tiba anaknya mau jadi orang Indonesia, nggak dikasih. Boleh dong. Jadi itu sah. Mereka punya darah. Jadi kita cari juga dari berbagai untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu satu sisi. Apakah cukup? Nggak cukup. Aku sepakat sama Bang Anjasmara. Ini memang kenyataan yang terjadi sekarang. Saya kan karena nangani Sumatera Utara, jadi tahulah kondisi ya. Soal SSB ini? Iya, SSB. Oke, bayangin, di mana-mana di dunia, SSB itu U10 itu ditangani D. C itu hampir cuma 13. Di bawahnya lagi B. Di bawahnya lagi U15-17. Itu adalah lisensi A. Harusnya. Indonesia, kalau Indonesia kita bisa dapat semua sekaliber Marcelino, ya udah. Ya teman-teman, itu tadi video-video tentang si Towel, Anjasmara, dua manusia yang merasa diri paling benar, paling hebat soal sepak bola. Yang satunya mantan pemain sepak bola yang berbicara seolah-olah di zamannya itu Indonesia panen akan prestasi. Yang satunya lagi sok-sokan menjadi pengamat sepak bola, tetapi lebih kepada pembenci sepak bola, pembenci Coach Sintayong. Jadi saya kira sangat menyesal ya ketika mereka ini, orang-orang ini diundang di dalam acara di stasiun TV itu, stasiun TV nasional. Sangat-sangat menyesal sekali. Ya semoga saja ini adalah undangan terakhir bagi kedua orang ini ya, karena sangat membuat iklim sepak bola di Indonesia itu tidak baik.
kalau kita melihat ocehan-ocehan manusia-manusia yang langka ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.